Saudara-saudara saya, hari ini mau berkhotbah hanya dengan satu kalimat, itu kalimat Yesus Kristus yang pertama di antara berapa kalimat yang diucapkan di atas kayu salib. Yesus di kayu salib ucap berapa kalimat? 7. Banyak yang tidak tahu ya. Selidiki kitab suci dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 7 kalimat yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib. Dan 7 kalimat ini bukan 7 kalimat karena dia lagi tidak ada kerjaan, dia sembarangan ngomong, tersusun dan dinyatakan dengan teologi yang begitu mendalam dan dengan kesempurnaan yang begitu utuh, dengan makna yang begitu tinggi tentang hal-hal dibutuhkan oleh manusia mengerti siapa yang dipaku di atas kayu salib. Saya ulangi 7 kalimat ini. Sesudah itu kami akan khusus memperhatikan kalimat pertama saja. Kalimat pertama Yesus di atas kayu salib. Mungkin dia sudah berhenti 2 jam, tidak bicara apa-apa, sampai semua perampok mengejek dia, marah-marah kepada dia, menyindiri dia, mempertawakan dia. Alkitab mengatakan they mock at him. They itu semua, bukan satu orang. Kedua perampok sama-sama, bukan he but they. Dua-dua mentertawakan dia, dua-dua menyindir, menghina dia, memfitnah dia, mengatakan kalimat menghina, menghujat Yesus. Tapi akhirnya setelah berjam-jam
ada satu perampok baru berubah sikap dan mengatakan, "Oh Yesus, jikalau engkau kembali dengan kerajaanmu, ampuni saya dan ingatlah saya." Kalimat itu diucapkan berarti dia tidak lagi menghina Yesus. Dari they mock at him menjadi, "Oh Jesus, please remember me when you return with your kingdom." Dan di antara kalimat di mana mereka menghina Yesus sama kalimat seorang perampok minta diingat oleh Yesus, tengah itu pasti ada kesadaran. Berarti perampok ini sadar, yang saya hina, yang saya hujat bukan orang biasa. Lalu saya merenungkan antara dua kalimat ini, adakah hal apa yang terjadi? Akhirnya saya menemukan ada kalimat pertama yang Yesus ucap daripada kayu salib. Apakah kalimat pertama yang ucapkan Yesus Kristus? Adalah, "Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui." Mereka tidak sadar, mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu sedang melakukan apa. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan apa? Sedang memaku Yesus, sedang membunuh dia, sedang menggantung dia, mengkutuk dia di atas kayu salib. What they are doing, they do not know. Father, forgive them. Ini kalimat pertama. Kalimat pertama, Yesus sendiri tidak bicara sama orang, tidak bicara sama rasul, dia bicara sama yang tidak kelihatan. Bapa di surga, Father, forgive them. Dia panggil Allah sebagai Bapa. Ini suatu hak yang tidak ada pada orang-orang di luar Yesus Kristus pada saat itu. No one is qualified, no one is given privilege to call God as Father kecuali Yesus. Karena dia adalah anak Allah yang esa, anak Allah yang kekal, anak Allah yang dicintai. This is my son, my beloved son, listen to him. Dua kali sebelum naik atas kayu salib, pada waktu Yesus dibaptis, Allah memberikan saksi dan membuka langit dan berkata, "Ini anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya." Pada waktu dia dibaptiskan, janji itu dan sesuatu kesaksian Bapa itu keluar dari mulut Bapa. Kedua kali waktu dia menyatakan kemuliaannya di atas bukit, di mana muncullah Elias, muncullah Musa mendampingi Yesus di hadapan Petrus, Yakobus, dan siapa lagi? Siapa? Petrus, Yakub dan Yohanes. Pada saat itu Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu kepadanya." Listen to him. Dua kali, saudara-saudara. Tapi pada saat paling perlu kesaksian Allah Bapa, paling perlu penghiburan, pengakuan dan konfirmasi daripada surga, waktu Yesus di atas kayu salib, kesaksian ini tidak muncul. Yesus waktu dibaptis, Allah mensaksikan dia. Yesus waktu berubah kemuliaannya, Allah bersaksi bagi dia. Tetapi pada waktu Yesus dipaku, Allah tidak bersaksi bagi dia. Saya tidak katakan Allah tidak mau, saya tidak katakan Allah tidak rela, saya mengatakan Allah tidak bersaksi bagi dia. Kenapa? Nah, ini saya minta saudara pikir baik-baik. Dan di situ dia sebatang kara, satu orang sendiri. Yesus berkata, "Father, meskipun engkau tidak katakan aku anakmu, tapi aku anakmu mengatakan engkau Bapakku. Orang lain tidak kenal engkau, aku kenal. Dan saya sekarang minta kepadamu, forgive them, because what they are doing, they do not know." Ampunilah mereka, karena apa yang mereka sedang berbuat, mereka tidak tahu. Allah Bapa, ampunilah. Kenapa Yesus minta pengampunan dari Bapa? Karena dia sedang mengalirkan darah, dia sedang menanggung dosa. Yang menanggung dosa,
yang mati bagi mereka. Sekarang minta kepada You yang kirim saya untuk mati bagi mereka. Tolong ampuni mereka. Tuhan tidak minta Allah membalas dendam. Tuhan tidak minta Allah membunuh orang yang memaku dia. Dia mengatakan, ampunilah musuhku, ampunilah mereka yang membunuh aku, karena dosa mereka sedang saya tanggung. Inilah perkataan pertama. Kalimat kedua, Yesus justru menjawab kalimat permintaan dari perampok yang bertobat itu. When you return with your kingdom, please do not forget me. Please remember me. That day. Saya baca buku dari pentafsiran kitab suci dari orang di abad ke-19. Namanya adalah seorang di London yang sejaman dengan Spurgeon. Dan dia mengatakan kalimat ini. Waktu orang itu perampok mengatakan, ingat aku pada hari engkau datang kembali itu. Itu berapa ribu tahun saya tidak tahu. When you return, when you come back to the world, please remember me. Yesus mengatakan, not that day, not that long, but today. Hari ini saya sesungguh-sungguhnya berkata kepadamu, aku akan beserta dengan engkau di dalam Firdaus. Saudara-saudara, yang diminta hari itu, yang dijawab hari ini. Yang diminta, ingatlah aku. Yang dijawab, berpesta denganmu. Maka saudara-saudara, seorang pentafsir Alkitab yang besar sekali, dia mengatakan, this is the love of our God in Jesus Christ. Cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus begitu besar, begitu ajaib. More than what you pray. Melampaui apa yang kau minta, melampaui imanmu yang dah berani terlalu banyak menerima anugerah. Kalau engkau tidak melupakan aku, kalau engkau hari itu masih mau ingat aku sudah bersyukur. Tuhan mengatakan imanmu terlalu kecil. Bukan hari itu, hari ini. Karena hari ini saya mengalirkan darah, bukan hanya untuk orang baik, bukan untuk uskup, paus, pendeta yang terkenal. Aku mengalir darah justru untuk orang berdosa dan seperti engkau, seorang perampok. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah Yesus mengalir darah, orang pertama yang diampuni justru bukan orang baik, tapi orang paling jahat. Di sini membuktikan Allah tidak menghina orang yang berdosa. Allah tidak suka dosa. Allah benci dosa. Allah benci kita waktu kita mau berlayani di dalam dosa dan melupakan Dia. Tapi Allah tetap mau mengirim Kristus mati menyatakan cinta kepada orang berdosa yang melawan Dia. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, Yesus tahu tidak lama dia mesti meninggalkan dunia. Maka dia melihat Ibu Maria yang sekarang kelihatan sedih luar biasa karena melihat anaknya yang dilahir sejak dia belum nikah, masih anak perawan, melahirkan Yesus. Sekarang dia harus melihat sebelum dia sendiri mati, Yesus mati terlebih dahulu daripada dia. Dalam kesusahan itu, Yesus mengetahui dia sebagai anak manusia dan berkata, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes dan menyerahkan Yohanes kepada Maria. Mother, look at your son, and son, look at your mother. Dia bukan mengatakan Maria, look at me, I am your son. Tidak. Lihatlah anakmu dan anak, lihatlah mamamu. Dia menjadikan murid yang paling muda Yohanes anaknya dari ibunya. Dia menganggap mamanya dia akan mempungut anak yang baru Yohanes sebagai anaknya. Lihatlah ibumu, ibu lihat anakmu. Alkitab mengatakan sesudah itu Yohanes menerima Maria, tinggal dengan dia di rumahnya sampai Maria mati. Saudara-saudara, dan hal ini membuktikan Yohanes adalah murid satu-satunya yang tega melihat Yesus mati begitu kejam, begitu menakutkan. Dia sendiri pulang ke Golgota,
berlutut di bawah Yesus, melihat kematian Yesus Kristus, dan dia dapat tugas yang penting bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya pernah pergi ke Turki, dan saya pergi melihat satu bukit di mana di atas kota Smyrna ada bukit di mana Roma Yohanes waktu tua berada di atas bukit itu. Dan mereka mengatakan Ibu Maria tinggal dan dia di situ. Nah, saudara-saudara, ini kalimat yang ketiga. Kalimat pertama, Father, forgive them. Kalimat kedua, today I will be with you in the paradise. Kalimat ketiga, Mother, look at your son, and son, look at your mother. Kalimat yang keempat, Yesus sudah bicara sama Bapa, sudah bicara sama orang berdosa, sudah bicara sama ibu sendiri dan murid sendiri. Selesai tugas di dunia ini, lalu dia berteriak, my God, why has you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kalimat keempat dari atas kayu salib. Di sini dia tidak sebut Bapakku, dia sebut Allahku. Pada kalimat pertama, Father, forgive them. Kalimat terakhir, Father, I put my life in your hand. Kalimat pertama, kalimat ketujuh, panggil Allah sebagai Bapa. Kalimat keempat, tidak panggil dia sebagai Bapa, panggil dia sebagai Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Kenapa Yesus berbeda? Kenapa kalimat keempat dia berubah, menyebut Allah di surga sebagai Allahku, bukan Bapa? Sudah perhatikan arti teologis. Waktu dia mengatakan ampunilah mereka, dia ada pengantara yang sedang minta doa syafaat bagi orang berdosa. Dia menyebut Allah sebagai Bapakku, karena Bapa kirim anak ke dunia menjadi penebus. Ini tercantum dengan jelas di Alkitab. Pada waktu dia tugas selesai, kembali kepada Bapa, dia mengatakan kalimat ketujuh, aku menyerahkan nyawaku kembali kepadamu ya Bapa. Ini 2 kali ada tugas anak yang melunaskan kewajiban diberikan oleh Bapa, saya panggil Bapa, Bapa. Tapi waktu dia menjadi manusia yang mati di atas kayu salib, yang dipaku, yang dikutuk, yang digantung, yang ditusuk sehingga berdarah, itu adalah manusia yang seolah-olah Allah tidak memelihara, seolah-olah Allah tidak peduli, sehingga dia berkata, my God, why has you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku sebagai manusia? Maka panggilan yang lain. Keempat adalah di tengah-tengah 7. Ini paling menakutkan. Ayat pertama penuh cinta kasih, pengampunan. Ayat ke-7 menyerahkan diri, tugas sudah selesai. Ayat keempat adalah Allah, manusia, pengantara, sebagai manusia yang dibuang oleh Allah supaya boleh menggenapi rencana. Maka ini kalimat paling dahsyat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah Yesus berteriak, saat itu tidak ada jawaban. Betul-betul alam tidak gobris dia, tidak pelihara dia, biarkan dia mati sesengsara mungkin. Inilah satu paradoks. Ini satu hal yang paling tidak mungkin kita mengerti selama kita hidup. Sehingga Martin Luther pernah 3 jam merenungkan ayat itu. Sudah renung selesai, dia bangun. Dia tidak mau pikir lagi, karena dia tidak ada jawaban. Lalu dia pukul meja dan berteriak, siapa mengerti? Allah meninggalkan Allah. Lalu dia pergi. Saya waktu mengetahui peristiwa Martin Luther pada hari itu 3 jam memikirkan, akhirnya tidak dapat jawaban dan marah. Dia bilang, saya tidak bisa mengerti. Who can understand? God departed from God. I never understand. Lalu dia bangun, dia pergi. Saya sangat sayang, karena sebenarnya itulah satu rahasia yang melampaui apa yang kita mungkin mengerti tentang Yesus hubungan dengan Tuhan Allah.
Saudara masih ingat Alkitab berkata Yesus diberikan saksi oleh Allah Bapa. Yesus begitu dicintai oleh Allah Bapa, tapi saat itu Allah seperti sengaja membuang dia, melupakan dia, meninggalkan dia, diejek, dikutuk, dipaku, digantung di atas kayu salib. Memang tidak memperduli dia. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Allah meninggalkan Yesus Kristus, di sini terletak rahasia berapa besar dosa engkau dan saya, sehingga anak Allah pun dibuang pada waktu dia menanggung dosa engkau dan saya. Nah, engkau masih ingat pada waktu Yesus berada di Getsemani, dia minta, Tuhan, kalau mungkin ya Bapa, singkirkan cawan ini daripada aku, jauhkan cawan ini daripadaku. Ditambah dengan satu kalimat, bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu yang terjadi. Lalu dia doa 3 kali, Tuhan memberikan kekuatan yang tambahan melalui malaikat yang muncul di pinggir dia, memberi kekuatan dia meminum habis seluruh cawan yang pahit itu. Ini kita semua tahu. Saya mau tanya, mengapa Yesus minta cawan itu disingkirkan? Apakah karena dia takut mati? Tidak. Kalau Yesus takut mati, tidak usah datang ke dunia. Kalau Yesus berani jelma menjadi manusia, inkarnasi dan bersalur dengan tubuh, berarti dia tidak takut mati, sehingga dia mau ke dunia. Kalau dia tidak takut mati, dia sudah datang ke dunia. Kenapa berdoa minta Bapa singkirkan cawan itu? Pasti cawan itu bukan takut mati. Yesus bukan minta tidak usah mati, justru cawan itu harus disingkirkan karena dia tidak mau pisah dengan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, berdoa jangan pisah dengan aku. Mengapa meninggalkan aku? Kalimat itu mencela Allah kah? Kalimat itu mengkritik kekejaman Allah Bapa kah? Tidak. Kalimat itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah tidak mau terjadinya perpisahan. Allah justru mau terjadinya perdamaian. Allah tidak pernah menginginkan perceraian. Allah mau segala sesuatu bersatu dengan dia di dalam Kristus. Sehingga kalau Kristus mengatakan jangan meninggalkan aku, itu bukan salah. Doa Yesus Kristus, singkirkan cawan ini daripadaku, bukan melawan kehendak Allah. Tadi kenapa dia mengatakan bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi? Ini hanya membuktikan dia adalah pribadi yang berlainan dengan pribadi pertama. God the Father is an independent person. Christ incarnated Jesus is another independent person. Dia pribadi Yesus, bukan pribadi Allah Bapa. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Sehingga Yesus mengatakan, aku jikalau tidak pergi kembali kepada Bapa, tidak ada roh yang itu datang kepadamu, maka aku akan kirim roh dari pribadi yang lain. Di sini kita melihat Alkitab jelas mengajar pribadi Bapa bukan pribadi Yesus. Pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus, 3 pribadi tapi bukan 3 Allah. 1 Allah tapi bukan 1 pribadi. 3 pribadi di dalam esensi, substansi atau bahasa dan teologi hypostasis yang sama. Sama Allah, tapi pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Anak, pribadi ketiga Roh Kudus. Sehingga pada waktu anak berkata kepada Bapa, pribadi kedua sedang berdoa kepada pribadi pertama dan minta, why you have forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Engkau, aku. Kalau engkau meninggalkan aku tidak inginkan. Ini bukan melawan kehendak, tapi ini tetap setia, tetap sinkron, tetap berada di dalam rencana Allah. Memang Allah mau persatuan, Allah mau perdamaian, Allah tidak menginginkan perpisahan. Itu sebab harus kirim Yesus
untuk mendamaikan engkau dan saya kepada Dia sendiri. Harus mempersatukan gereja di dalam Kristus, semua menjadi kudus dan menjadi gereja yang esa, lebih daripada perpisahan, perbedaan bangsa Tionghoa, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak atau suku apapun, semua dipersatukan. Ini kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita gabungkan semua ini, maka kita mengerti kalimat ini kalimat yang paling menakutkan di antara 7 kalimat itu. Kalimat keempat, kalimat yang paling dahsyat, kalimat yang paling keras, paling menakutkan. Tapi ini harus. Jika Allah tidak mau perpisahan, kenapa? Allah memisahkan diri dari Yesus Kristus. Jika Allah mau persatuan, kenapa Yesus berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika Allah mau berdamai, kenapa Yesus harus diceraikan? Karena tanpa perceraian anak oleh Allah Bapa, tidak ada pertemuan anak orang berdosa kembali kepada Bapa. Tanpa dibuang oleh Allah Bapa, tidak ada orang yang bisa diterima kembali ke dalam surga. Untuk menerima engkau, untuk menerima aku kembali, Kristus harus dibuang. The betrayer, the departure, the forsaken of Son Jesus Christ is a necessity in the paradox of the truth in the Bible. Satu paradoks yang harus terjadi, yaitu perpisahan ini tidak mungkin diabaikan. Harus terjadikan, harus ada perpisahan ini, baru kita bisa kembali kepada Bapa. Ini kalimat keempat. Kalimat kelima, Yesus mengatakan bukan kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada siapa, dan kepada setan pun. Kalimat yang semua harus dengar, yaitu kalimat kelima, tetelestai. Maksudnya genaplah. Dia bicara kepada siapa? Dia bicara kepada orang dunia. Dia sudah menggenapkan rencana Allah. Dia bicara terhadap Taurat. Taurat sudah saya genapi untuk mewakili semua orang yang melanggar perintah Tuhan Allah. Dia berbicara kepada Taurat, bicara kepada manusia, bicara kepada malaikat, bicara kepada setan, bicara kepada semua pribadi. Saya sendiri mengukur salib adalah apa yang semua pribadi tidak bisa lolos. Harus mengekspos, harus mempaparkan segala isi hati mereka. Ini kalimat tidak pernah dikatakan oleh buku apapun dalam seluruh kekristenan. Dengar baik-baik lagi. On the Mount of Golgotha, di dalam Golgotha, itu satu-satu tempat seluruh alam semesta, semua pribadi harus membelah hatinya untuk dilihat. Setan melihatkan kepada seluruh alam semesta berapa jahatnya dia. Allah memperlihatkan kepada seluruh alam semesta berapa besar cintanya. Yesus memperlihatkan seluruh alam semesta berapa relanya korban dia. Dan kita melihat orang-orang mencintai Tuhan menyatakan cintanya di atas Golgotha. Setan menyatakan bencinya kepada Tuhan di atas Golgotha. Murid Yesus menyatakan kesedihan bagaimana Yesus dia paku dan juga salib. Sehingga tentara Romawi menyatakan berapa kejam mereka memperlakukan hal, padahal mereka tidak menganggap itu melanggar keadilan. Ini semua adalah satu-satu kali, satu-satunya tempat, satu-satunya kesempatan. Seluruh alam semesta, setiap yang berpribadi harus expose sendiri dan tidak bisa lagi simpan. Semua telanjang membongkar isi hati mereka diizinkan oleh Tuhan Allah. The only place, the only occasion, the only time in the world history every person expose themselves without any hiding before God, termasuk setan. Saudara-saudara, di atas Golgotha engkau mengenal Allah yang sejati itu bagaimana. Di atas Golgotha engkau mengenal yang juru selamat yang sungguh-sungguh itu bagaimana. Di atas Golgotha engkau mengenal setan rencananya apa. Di atas Golgotha engkau melihat
semua murid, semua yang mencintai Tuhan, semua yang melawan Tuhan, semua sedang membongkar, mentelanjangi diri supaya kelihatan semua. Itu sebab Yesus mengatakan, genaplah. Kalimat ini adalah kalimat yang dibicarakan kepada semua pribadi yang setelah terlanjang harus membongkar isi hatinya di dalam seluruh alam semesta melalui kesempatan yang tunggal ini. Yesus juga menjadi satu-satunya orang dan kesempatan satu-satunya menyatakan kemenangan yang total. Saudara, ini kalimat kelima. Kalimat keenam, aku aus. Saya paling tidak ngerti kalimat ini. Apakah itu berarti Yesus minta minum? Sama sekali tidak. Kalau engkau tafsirkan yang keenam sebagai Yesus minta tolong ada air yang dikasihkan dia, saudara salah. 2 kali Yesus aus dan mengatakan, tolong kasih saya air. 1 kali di sungai, di perigi, di tempat sumur Samaria, tolonglah engkau perempuan Samaria kasih air. Sebenarnya kalau engkau melihat sampai pasal akhir, tidak ada minuman air. Yesus hari itu minta air, bukan dia sungguh-sungguh perlu air, dan dia akan memakai kesempatan supaya orang berdosa kelihatan masih boleh berjasa, tidak menolong orang lain. Ini adalah sesuatu psikologi, sesuatu cara Yesus Kristus bikin interpersonal relationship. Tolong bantu saya. Bukan dia perlu bantuan, karena sampai akhir makanan yang dibeli daripada muridnya pergi kota, waktu pulang pun Yesus tidak makan kok. Saya tidak percaya orang-orang murid cuma beli hamburger, tidak beli Coca-Cola. Saya tidak percaya muridnya cuma beli roti, tidak beli minuman. Tapi waktu mereka beli makanan datang, Yesus menjawab, my food is the will of my Father, accomplish what He wants. Aku menjalankan kehendak Bapa, dan aku, makananku adalah kehendak Bapakku, melunaskan, menggenapi rencana Dia. Itulah makananku. Yesus tidak minum. Itu sebab sama kalimat keenam, aku aus. Setelah Yesus mengatakan aku aus, mereka mengambil itu cuka dan juga dengan sesuatu yang dicampur itu, taruh di atas spon kepada Yesus Kristus. Waktu Yesus mencipkan itu, dia tidak terima. Yesus tidak minum. Yesus betul aus. Apa arti aus? Saya kira saya terlalu dangkal, saya terlalu bodoh, saya tidak layak mengerti semua kalimat dari Alkitab. Tapi saya bisa tebak, ini adalah satu keausan Yesus, bukan kepada Allah, kepada manusia. Dia mau orang Kristen mengerti, sadar ada keinginan dia yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, dia menghauskan sesuatu. Bagaimana orang Kristen mengerti keselamatan dan mengerti kebutuhan umat manusia yang lain dan mengabar Injil? Karena dia aus, dia menanti, dia terus mengharapkan ada manusia yang mau mengerti kehendak Tuhan, seperti dia jadikan makanan itu kehendak Allah, jadikan kehendak Allah makanan dan minuman yang menghidupkan dia. Kalimat ketujuh, Yesus berkata lagi, aku menyerahkan jiwaku di dalam tanganmu. Kalimat ketujuh dibicarakan dengan suara keras. Nah, ini menarik perhatian kita. Seorang digantung di atas kayu salib yang terus mengalirkan darah 6 jam. Seluruh tubuh kekurangan darah, sehingga kelemahan tubuh sudah memuncak. Tak mungkin mempunyai suara keras berteriak lagi. Jangan bilang engkau mengalir darah 6 jam. Kalau engkau mengalir keringat 6 jam terus menerus, setelah 6 jam engkau mau bicara suara keras pun, itu hampir tidak ada kemungkinan. Apalagi darah tetes terus 6 jam. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore, pada saat dia sebelum menghembuskan napas terakhir, dia berteriak, my Father, I deliver my soul into your hand. Alkitab mengatakan, langsung dia tunduk kepala,
hembus napas terakhir dan dia mati. Orang mati bisa teriak. Orang sebelum menghembus napas terakhir yang sudah tak kuat masih bisa teriak. Dari ayat ini, dari suara keras yang teriakan itu, semua orang mengetahui dia mati karena atas kerelaan sendiri menyerahkan nyawa. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, jangan kira ada orang dapat merebut hidupku. Don't think anyone can take away my life. If I die simply because I am willing, with my own will, with my own willingness, I put my life and I give up my life. Aku menyerahkan nyawaku sendiri, bukan karena direbut oleh orang lain, bukan karena ada orang bisa mengambil nyawaku, tapi aku sendiri, atas hak aku sendiri, aku memberikan nyawaku untuk dikorbankan. Kalimat selanjutnya, jikalau aku mempunyai hak penuh menyerahkan nyawaku, aku punya hak penuh untuk mengambil kembali. Dari ayat itu saya merenungkan, saya membandingkan, saya coba mengerti, saya minta pertolongan Tuhan, kasih kesadaran kepada saya. Saya berani mengatakan, waktu Yesus mati, saat sebelum menghembuskan napas terakhir, dia berteriak dengan suara begitu keras, oh Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Langsung dia hembus napas dan dia mati. Berarti tidak ada orang bisa matikan dia, tapi dia rela mati sendiri menyerahkan nyawa. Itu sebab Yesus harus bangkit kembali. Kalau bukan dari Allah Bapa, kalau bukan dari Roh Kudus, saya percaya dia sendiri pun bisa bangkit. Nah, di sini sudah menyangkut teologi. Banyak perdebatan yang membangkitkan Yesus siapa? Ada orang mengatakan Allah Bapa. Alkitab catat ayat ini. Alkitab mengatakan Roh Kudus. Alkitab mencatat ayat ini. Saya tambah dia sendiri, karena ayat yang tidak dikutip yang dari Yohanes. I myself purposely, I have my right. Aku mempunyai hak menyerahkan nyawa. Aku mempunyai hak untuk mendapatkan nyawa itu kembali. Sehingga saya harus mengatakan, kita mengetahui Yesus bangkit karena Allah Bapa membangkitkan dia. Allah Roh Kudus dipakai Allah Bapa membangkitkan dia, tapi dia sendiri membangkitkan dia sendiri. Dari sifat manusianya Allah membangkitkan Yesus. Dari sifat manusianya Roh Kudus membangkitkan Yesus. Dari sifat ilahinya Kristus sendiri yang sudah menjadi manusia berhak membangkitkan diri sendiri. Sama seperti orang tanya, orang Kristen doa sama siapa sih? Orang Kristen doa sama Bapa, atau orang Kristen doa sama Roh Kudus, atau orang Kristen doa sama Anak? Di dalam Alkitab, doa sama Allah di surga ini ratusan kali kita bisa melihat. Nabi-nabi berdoa kepada Allah Bapa, dan rasul-rasul berdoa kepada Allah. Tapi doa kepada Anak boleh tak? Doa kepada Yesus Kristus ada teladan tidak? Di dalam kitab suci, adakah nabi yang berdoa kepada Anak Allah? Adakah rasul yang berdoa kepada Yesus Kristus? Kalau ada, di mana tempatnya? Saudara-saudara, banyak orang tidak berdoa kepada Yesus, doa hanya kepada Allah, dan tidak ada pengantara. Mereka mempunyai agama mereka, mereka punya hak kebebasan untuk mentafsirkan apa arti doa menurut versi mereka. Tapi saya percaya, kita kalau berdoa kepada Allah Bapa, boleh tidak? Pasti boleh. Kita doa kepada Yesus Kristus, boleh tidak? Seperti tidak ada contoh, bukan? Tetapi orang datang kepada Yesus, oh Tuhan, tambahkanlah imanku. Lukas itu adalah berdoa kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah naik surga, adakah orang Kristen doa sama Yesus Kristus? Ayat terakhir dari kitab suci Perjanjian Baru yang terakhir, di dalam fasal terakhir, ayat terakhir ada doa kepada Yesus Kristus, di mana Yohanes berkata, oh Tuhan, aku menginginkan kedatangan Engkau. Pada waktu Tuhan berkata, aku pasti datang kembali segera, Yohanes menjawab, I want you return
Oh Jesus. Lalu kitab suci tutup. Itu doa langsung kepada Yesus Kristus. Saya tanya lagi, berdoa kepada Roh Kudus ada ke contohnya? Saya harus jujur, di dalam seluruh kitab suci tidak pernah ada langsung doa kepada Roh Kudus. Itu sebab buku Good Morning Holy Spirit, saya begitu pertama kali lihat, saya rasa aneh. Saya rasa ini kurang beres. Akhirnya saya telusuri. Sebagai hamba Tuhan tidak boleh sembarangan ngomong, tidak boleh sembarang kritik orang, apalagi kalau tidak meneliti dan tidak mengerti dengan sesungguhnya, mendetail dan bertanggung jawab. Semua kritikan bisa menjadi dosa tambahan. Tapi akhirnya saya melihat memang tidak beres. Doktrin Allahnya tidak beres. Menipu banyak orang Kristen yang tidak belajar baik-baik. Saudara, jangan kira engkau dengar semua khotbah engkau lebih pintar. Jangan kira engkau berbakti kepada semua hamba Tuhan, engkau menghormati mereka, engkau lebih cinta Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan, tapi sebenarnya hamba uang, jangan takut dan jangan hormat kepada dia. Kalau dia namanya hamba Tuhan, tapi hatinya adalah hamba iblis, engkau harus menjauhkan daripada dia. Semua ajaran yang tidak beres harus kita hati-hati. Ada pendeta yang mengatakan seharusnya engkau bukan nikah sama istrimu. Loh, apa maksudmu? Tuhan bicara sama saya, istrimu sudah diambil orang, engkau mestinya nikah sama itu. Tapi karena engkau tidak taat, sudah nikah sama ini bukan istrimu. Saya melihat pendeta ini sangat tidak beres. Kalau saudara dengar pendeta ngomong begini, lihat suamimu terus, lihat ini siapa ini ya. Ini mesti suaminya orang lain. Jadi apa keluarga itu? Saudara-saudara, inilah satu kasus pendeta yang tidak bertanggung jawab, merusak gereja, menghancurkan orang Kristen, dan membelokkan kebenaran, dan membahayakan iman anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, dia sudah mati berapa bulan yang lalu. Sebelum dia mati, tahun-tahun yang lalu dia bikin seru gereja, tapi bikinnya ngawur. Semuanya genteng, tidak genteng kaki seng. Waktu hujan, suara hujan lebih keras dari dengar khotbah. Bisa duduk 6.000 orang gerejanya, tapi tidak bisa dengar Tuhan dengan baik. Dan panjangnya sampai pengkhotbah di tengah, yang sebelah kanan lihat dia pulang perlu dipijit, yang dari kiri lihat dia pulang terus sakit kepala. Dan pada waktu dia bangun gereja itu, tidak berapa puluh tahun kemudian dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, majelisnya ratusan orang mengatakan kita tidak percaya dia mati, kita percaya dia tidur. Maka kita bentuk tim doa dengan suara keras, paksa Tuhan bangkitkan dia kembali. Betul tak? Berdoa paksa Tuhan bangkitkan suara pendeta yang sudah mati. Betul tidak? Jawab, doa begitu betul tidak? Jawab. Doa terus. Tuhan bilang, Tuhan dah bilang, dia akan bangkit. Ngomong sendiri. Doa terus sambil lihat jam. Doa lagi lihat jam, sampai jam yang sudah janjikan sudah selesai. Jenazah tetap jenazah, tidak bergerak, tidak napas, dan tubuhnya makin dingin, tidak bergerak. Lalu mereka mulai goncang. Ini adalah pendeta yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus. Di Indonesia banyak gereja yang sering bicara tentang Roh Kudus. Setelah saya selidiki, ternyata adalah gereja yang paling salah ngerti Roh Kudus, paling tidak belajar Roh Kudus, paling tafsir salah Roh Kudus, paling tidak mengerti Roh Kudus, paling berani mengatakan dia dipimpin Roh Kudus. Nikahmu salah karena Roh Kudus bicara sama, itu salah. Roh Kudus tidak bicara sama dia. Engkau harus cerai, engkau mesti nikah sama dia. Sekarang kalau tidak bisa nikah dia, rohmu nikah dulu sama dia. Ini adalah ajaran Roh Kudus, ini ajaran setan. Tapi pendeta-pendeta berani memakai nama Tuhan, nama Roh Kudus untuk mengajar ajaran-ajaran melawan kitab suci. Engkau harus hati-hati kepada dia.
Saudara-saudara, setelah 1 hari tetap belum bangkit, mereka mulai berbicara lain. Tuhan berbicara, tidak bangkitkan dia. Tuhan itu robaya. Tuhan kemarin bangkitkan, sekarang tidak bangkitkan. Tuhan mengatakan kalau bangkitkan dia, maka ada side effect yang lain. Karena Tuhan mau memakai orang mengganti dia, biar dia mati saja. Anggotanya itu tertipu bertahun-tahun seperti ini. Hari itu mulai ada orang yang sadar, ini gereja apa ini? Ini majelis apa ya? Ini pengajaran apa? Sebagian lepas dari dia. Saudara-saudara, gereja yang beribu-ribu, yang mau berkat, yang mau sembuh, yang mau mujizat, yang mau uang, yang mau dapat lotre, pergi ke gereja itu. Sekarang melihat pendetanya mati, ternyata tidak bangkit, mulai goncang imannya, mulai sadar. Saya tanya, saat berapa tahun tidak disadarkan oleh ajaran yang salah itu, mengapa mereka tidak dengar suara Tuhan? Setelah terjadi mati dan tidak bangkit, mereka mulai disadarkan. Jadi bertahun-tahun di gereja itu belajar firman Tuhan atau bius atau tipuan setan. Mengapa gereja menjadi tempat di mana setan menipu orang Kristen? You mesti pikir baik-baik. Saya menjadi pendeta bukan mau membius kamu, menipu kamu, menyadarkan kamu supaya engkau mempunyai iman yang sejati kepada firman. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tafsiran manusia bisa salah, mengerti tidak, saudara-saudara? Dan kemarin sore, saya kemarin pulang dari Singapura dan hari ini datang ke Garut. Biasanya saya Senin, Selasa, Rabu. Kalau tidak di Hong Kong, di Taiwan. Kalau tidak di Taiwan, di Kuala Lumpur. Saya hampir tidak ada pulang hari Senin, Selasa berangkat lagi, kecuali ada kapin. Baru saya pulang, saya dapat satu kabar yang menakutkan sekali. Tuhan membangkitkan anaknya dan istrinya supaya dia tidak usah bangkit. Dia itu meninggal dunia supaya orang lain dapat kesempatan. Sekarang ternyata istrinya tidak bisa khotbah dan menantunya sudah berontak kepada ibunya. Dan sekarang gereja itu pecah. Menantunya membawa ribuan orang meninggalkan gereja itu, dirikan gereja, sewa tempat lain untuk kebaktian, meneruskan tipuan-tipuan yang tidak sadar. Saya lihat Indonesia ini kasihan. Gereja di Indonesia mengikuti Amerika. Mereka di Amerika paling kasihan. Di Amerika banyak orang-orang Kristen pakai dasi, pakai jas, enaknya ke gereja, memberi persembahan, kelihatan gereja yang sangat maju, gereja yang sangat makmur. Tapi khotbahnya dari mulut seorang pendeta, I will never talk to you about the judgment of God. I will never preach on this pulpit about the righteousness of God. I will never talk to you. I will never preach about sin, judgment, righteousness, punishment of God, the wrath of God. I only tell you how to be a better Christian, how to be more successful person, how to be rich. Saya hanya mengajarkan kepada kamu bagaimana menjadi orang lebih kaya, lebih sukses, lebih lancar. Maka saya tidak bicara tentang dosa, tidak bicara tentang rencana Allah menghakimi dunia, kesucian, keadilan, kemarahan, dan neraka pun aku tidak khotbahkan. Saudara-saudara, pendeta itu mempunyai gereja yang anggota paling banyak di Amerika, the biggest mega church in the United States. Bagi saya, dia adalah salah penipu yang paling besar, penyelewengan kitab suci yang paling menakutkan, dan seorang yang mengajar ajaran-ajaran yang membelokkan kekristenan, yang menipu orang Kristen, yang tidak disadari oleh banyak orang yang kelihatan Kristen pakai dasi, pakai jas yang indah ke gereja. Di dunia ini banyak gandum yang dicampuri dengan lalang. Di dalam gereja banyak anak-anak Tuhan yang jejer dengan anak setan. Di atas mimbar ada sebagian gereja punya orang yang dipanggil Tuhan menjadi hambanya, yang setia seumur hidup sampai mati berani mendengar dosa. Dan juga di atas mimbar
ada sebagian yang dipenuhi roh setan dan mengajar seperti buka kitab suci, tapi tak pernah mengerti Injil yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sekarang saya kembali setelah 7 kalimat saya katakan dengan tafsiran sedikit demi sedikit. Sekarang kembali kepada ayat pertama. Kalimat Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Sekarang saya lontarkan pertanyaan. Di dalam perjanjian lama, selama beribu-ribu tahun, pernahkah ada nabi yang berbicara kalimat seperti ini kepada Allah di surga? Ada tidak? Ada tidak? Tidak pernah ada. Saya tanya lagi, sebelum Yesus melontarkan kalimat ini, di dalam sejarah sejak Adam dicipta sampai Yesus dipaku di atas salib, pernahkah ada orang minta Allah mengampuni orang daripada yang lain, bukan dia, supaya dosanya diampuni? Tidak ada. Saudara-saudara, this is most innovative, the most initiative, the most greatest great discovery you can understand about Jesus Christ. Inilah satu kalimat yang paling inovatif, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, yang tak mungkin keluar dari mulut orang. Sekarang saya menanya pertentangan yang lain. Selain Yesus Kristus, adakah manusia lain dari pendiri-pendiri agama lain pernah mengatakan kalimat itu untuk orang-orang yang percaya atau mengikut dia? Ada tidak? Tidak pernah ada. Bukan saja tidak ada, tidak pernah ada, tidak mungkin ada, tidak akan ada, tidak berani ada, dan tidak boleh ada. Tidak boleh, tidak mungkin, tidak berani, tidak terjadi, tidak akan, tidak pernah ada kemungkinan orang berdoa seperti Yesus Kristus. Why? Kenapa? Kenapa manusia tidak bisa doa seperti ini? Kenapa manusia tak boleh doa seperti ini? Kenapa manusia tak pernah doa seperti ini? Manusia kenapa tidak akan mempunyai kemungkinan berdoa seperti ini? Patong, engkau mengkagetkan saya ya? Tidak. Saya menggugah engkau, membangunkan engkau, menyadarkan kekebalan jiwamu yang sudah lama tertidur karena ditipu oleh iblis, sehingga engkau tidak pernah melihat apa yang terjadi di dalam kitab suci. Saya dari kecil mempunyai satu kebiasaan, menemukan hal yang baru yang orang lain tidak temukan. Pada waktu saya melihat kitab suci, saya bukan orang biasa, karena saya sendiri sudah membaca, sudah membeli buku lebih 20.000. Dan saya sendiri sudah mengajar filsafat lebih 40 tahun, mengajar teologi hampir 50 tahun. Dan saya ada seorang yang sudah mempunyai murid yang menjadi pendeta lebih 3.000 orang. Saya bukan pemimpin gereja yang biasa, saya bukan pendeta biasa. Saya adalah seseorang dari umur 23 setengah sudah mendidik orang menjadi hamba Tuhan. Dan saya 76, 53 tahun, saudara-saudara, saya sudah mengajar teologi. Lebih 3.000 murid yang menjadi pendeta, baik di Indonesia atau di Hong Kong atau di Taiwan atau di Amerika. Saya mendirikan Reform Institute di Amerika, menjadi salah satu sekolah teologi yang mendapat murid paling banyak selama sejarah di Amerika, yang didirikan oleh orang Asia. Dan saudara-saudara, saya tidak main-main. Saya dari waktu muda ingin menemukan kalimat apa, siapa ngomong pertama kali, sesudah itu yang lain bicara tidak. Waktu saya memakai takaran ini untuk menyelidiki kitab suci, saya menemukan Yesus is the only man who speaks so many things initiatively, innovatively, creatively from he himself, and never repeated, never copied, even never imitated, and never followed by other. Kalimat-kalimat yang dikatakan Yesus Kristus banyak yang belum pernah ngomong oleh orang lain, dan juga tidak berani diikut oleh orang lain, tidak berani dikopi oleh orang lain, karena itu inisiatif, ini kreatif, inovatif dari dia yang adalah satu-satunya anak Allah.
Yesus mempunyai lebih 100 pertanyaan sebagai guru. Kita semua yang belajar mengetahui guru yang baik cara ngajarnya adalah cara inspiratif, cara memberikan pertanyaan challenge. If you can challenge your student by asking questions, and the question is inspiring their mind, you are very good teacher. Seorang guru yang baik, guru yang bisa memakai pertanyaan-pertanyaan paling sulit, tapi merangsang, memikirkan daripada murid-muridnya, setelah digugah pikirannya, mereka tidak akan berhenti seumur hidup. Pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru yang besar saya kumpulkan. Dari guru agama ini, guru agama itu di seluruh dunia, aku menemukan yang paling banyak merangsang pikiran manusia adalah pertanyaan-pertanyaan dari hanya satu orang, namanya Yesus. Dan saudara kalau perhatikan, hitung semua pertanyaan yang pernah ditanya oleh Yesus hanya di dalam 4 Injil saja lebih 100. Jangan kira baca kitab suci, oh sudah baca pasal saya orang Kristen yang baik, tahu setipu sendiri lagi. Ada orang baca 1 ayat lalu pikir 15 tahun. Ada orang baca buku 50 tahun tidak pernah pikir 1 ayat. Engkau sebenarnya orang Parisi ya, saya sudah bisa hafal, saya sudah mengerti, saya sudah jalan. Itu penipuan yang paling halus dari iblis supaya engkau puas kekristenanmu. Kemarin malam jam 2 saya masih dengar seorang pendeta namanya Paul Washer. Saya baru ketemu dia 4 hari yang lalu di Hong Kong. Orang ini diminta di seluruh dunia, banyak orang dengar khotbah dia. Dan khotbah dia itu diberikan di Southern Baptist Convention kepada pemuda-pemudi. I'm talking to you. You listen to me as man sent by God to preach to you today. Are you Christian? I think you are not. And you think you are Christian. Paul Washer mengatakan istri dia menjadi nyonya pendeta. Tahun ke-13 baru mengaku dia belum bertobat. Dia belum bersungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Menurut istilah Kristen, menurut istilah iman, percaya, pertobatan, bagaimana beriman kepada Yesus Kristus yang ketat sesuai Alkitab. Menurut dia banyak orang Kristen belum Kristen, tapi menipu diri sebagai Kristen. Yesus Kristus memberikan inspirasi melalui pertanyaan terbanyak dari antara semua pendiri agama, dari semua guru filsafat, daripada semua tokoh kebudayaan dari Barat, Timur, Greka, India, Tiongkok, Romawi, sampai sekarang beribu-ribu tahun. The greatest teacher with challenging and inspiring questions is from Jesus Christ. Dan di dalam pertanyaan Yesus Kristus ada sebagian yang boleh ditanya, tak boleh dijawab. Apa itu artinya? Kalau dia sudah tanya, engkau dengar, sudah itu coba jawab, engkau baru tahu, engkau tak mungkin jawab. Yesus menanya, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilang nyawamu? Dengan apakah engkau bisa membawa kembali nyawamu? Pertanyaan ini sudah ditanya hampir 2000 tahun. Tidak ada orang berhak, tidak ada orang bisa menjawab. Saudara-saudara, my Lord Jesus Christ, dia datang ke dunia untuk apa? Allah mengatakan dia datang untuk menebus orang berdosa. Engkau dan saya. Engkau manusia yang dicipta oleh Tuhan. Engkau memerlukan penebusan dari Yesus Kristus yang tidak ada pada pendiri agama. Saudara-saudara, tidak ada seorang pendiri agama bisa menebus manusia. Tidak ada seorang pendiri agama mati untuk mengganti orang berdosa. Satu-satunya mati untuk semua orang di dunia ini adalah Yesus Kristus. Amin. Dan di situ dia mengatakan satu-satunya kalimat yang tidak pernah, tidak boleh, tidak berani, tidak mungkin, tidak jadi, dan tidak akan dikatakan oleh siapa? Father, forgive them, for what they are doing they do not know. Kalimat ini saya bandingkan dengan kalimat Socrates. Kalimat ini saya bandingkan dengan kalimat orang-orang. Saya mengapa suka membandingkan ini? Ini kebiasaan saya. Who are you? And among who are you and who are you and who are you? Who are you among so many you? Socrates orang paling suci di barat, dan Yesus orang suci dari Tuhan yang dikirim menjadi juru selamat.
Masih ingat waktu Yesus dilahirkan? Sebelum kelahiran, malaikat Jibril berkata kepada Maria, yang kau akan lahirkan namanya adalah yang kudus dari Allah. Semua, yang kudus dari Allah. Lalu namanya adalah anak dari Allah di tempat yang maha tinggi, the Son of God in the highest. Jadi malaikat bicara sama Maria. Maria anak perawan, belum pernah mengerti, belum pernah disentuh laki-laki, belum pernah bertunangan, belum pernah dia bersetubuh, belum pernah ada hubungan seks. Dia baru seorang perawan. Nah maka datanglah seorang malaikat berkata, "Hei perempuan yang berbahagia, Roh Kudus akan menaungi engkau. Tahun depan engkau melahirkan seorang anak." Dia kaget. Saya perawan, saya dah nikah, tahun depan melahirkan anak. Saya akan dihina, saya akan dihujat, saya akan dibuang ke seluruh masyarakat. Siapa mau percaya saya tak pernah nikah bisa ada anak? Mereka akan rajam aku dengan batu sampai mati. Segala ketakutan, kutukan, segala bahaya mulai menjadikan dia tidak bisa hidup dengan tenang. How can it be? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berkata, Roh Allah akan hinggap padamu, akan menaungi engkau, sehingga terjadi mujizat. Karena seorang perawan akan melahirkan anak, sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dia bilang, aku tidak mau, aku malu, aku takut, aku akan dibunuh, aku akan dibenci, nama aku akan dirobek-robek, aku tidak ada tempat di desa ini, bahkan di seluruh dunia dan di dalam sejarah. Tidak. Dia mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu jadi, biar Allah dibesarkan, magnificat. The Lord be magnificat, the Lord be made great. Nama Tuhan dibesarkan, dan aku hamba-Mu atau budak-Mu ini, aku menerima. My spirit rejoice in the Lord my Savior. Rohku bersuka cita karena Allahku yang jadi juru selamatku. Dia kalimat-kalimat pendek-pendek ini mengandung rahasia yang panjang, yang dalam dari Alkitab. Di sini membuktikan dia percaya, dia perlu selamat. Dia orang berdosa. Orang-orang mengatakan Maria tidak berdosa. Dan setelah dia sudah melahirkan Yesus, tetap perawan sampai mati. Alkitab tidak katakan ini. Waktu dia pertama kali melahirkan, itu naungan Roh Kudus. Sesudah itu, maka dia baru bersetubuh dengan Yusuf. Setelah bersetubuh, bukan perawan lagi. Dan setelah itu dia melahirkan lagi anak-anak yang disebut Yosi, yang disebut Yakub, yang disebut Yudas. Itu adik-adik dari Yesus. Di antaranya ada seorang tulis kitab suci, buku Yudas. Buku Yudas bukan Yudas Iskariot, itu adiknya Yesus, yang disebut the righteous man in Jerusalem, yang disebut the head of the flock in Jerusalem. Dia ada pemimpin daripada domba-domba Allah di Yerusalem. Dia ada orang yang suci, yang adil, the just Judah. Saudara-saudara, the just ada lagi Yakub. Jadi Yesus Kristus mempunyai adik-adik. Tetapi Maria waktu sebelum melahirkan Yesus, ada kalimat mengatakan, the one you're going to give birth will be called the Holy One of God. Yang kudus dari Allah. Indonesia ada jelas, the Holy One of God, yang kudus dari Allah. Tapi Holy One berarti berapa orang? Satu orang. Holy One kok, ya kan? The Holy One of God, satu-satunya yang suci dari Allah. Yang suci dari Allah itu berapa sih? Pernahkah disebut yang lain? Saudara-saudara, dikirim dari Allah atau yang dilahir keluar dari Allah, itu dua hal. Yang dikirim dari Allah, malaikat-malaikat semua kudus, itu banyak. Maka ada messengers. Bahasa Inggris ada S berarti plural. The messengers of God, itu malaikat-malaikat daripada Allah.
Tapi dalam perjanjian lama kadang-kadang messenger tidak ada S. Itu bukan plural tapi singular. The messenger of God itu Yesus Kristus. Maka ada 3 malaikat dari Allah yang tiba mengunjungi Abraham. Di antaranya ada 2 yang tetap tinggal di tempat Sodom Gomora dan akhirnya menolong keluarga Lot keluar daripada belakang lalu dibawa ke gunung. Tetapi di antaranya ada 1 yang messenger of God, tidak ada S-nya. Ini Holy One of God yang suci, yang diutus. Itu adalah Yesus Kristus sebelum dilahirkan menjadi manusia. The before incarnated, the Christ in eternity. Itu yang disebut messenger, the Holy One of God. Istilah the Holy One of God muncul di dalam satu buku bagian pasal 40 sampai 66, yaitu buku Yesaya. Berpuluh-puluh kali the Holy One of God, the Holy One of God. Hanya satu buku, yaitu surat Nabi Yesaya pasal 40 sampai 66. Di situ ada perbaruan, ada satu perjanjian di mana ada dikirim satu yang suci dari Allah. Dan orang ini dinubuatkan oleh Jibril kepada Maria, the one you are going to give birth, seorang anak yang akan lahirkan, itu akan disebut the Holy One of God. Satu-satunya yang kudus dari Allah. Dan dia adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. The Son of God in the highest, the Holy One from God Jehovah to His people. Saudara-saudara, Yesus satu-satunya yang suci. Maka pada waktu dia mengatakan kalimat, Father, forgive them, because what they are doing, they do not know. Dia berhak. Dia satu-satunya orang. Tidak ada yang lain. Yang mengatakan kepada Bapa, ampunilah dosa manusia, karena mereka berbuat mereka tidak tahu. Tidak mungkin ada, tidak boleh ada. Dan di hal ini, apakah bandingan Socrates dengan Yesus? Sekarang dengar inti yang penting. Socrates mengatakan manusia berdosa karena dia tidak tahu. Nah, ini salah satu kalimat daripada ajaran tentang dosa yang paling penting dari orang suci di barat yang paling tinggi. Socrates mengatakan, a man sin because he does not know. A man betrayed all the law. They committed sin because they do not understand. Orang kalau tidak ngerti baru berdosa. Dia tidak katakan kalau sudah ngerti tidak akan berdosa. Sekarang saya tanya, orang tidak ngerti bisa salah, betul tidak? Betul. Orang sudah ngerti tidak bisa bersalah, betul tidak? Kalau orang sudah ngerti tidak mungkin berdosa. Setuju tak? Kenapa? Tidak bisa dibalikkan. They sin because they don't understand. What about if they understand? Will they not sin? No. Saudara melihat iklan rokok bawahnya, rokok membahayakan. Sudah membaca belum? Sekarang rokok mengapa? Mematikan Anda ya. Saudara tahu membahayakan sama mematikan beda enggak? Jawab. Kenapa rokok membahayakan? Bikin laki-laki impoten, jadi tidak bisa hubungan seks sama istri. Wah, ini rugi besar dong. Kenapa? Minum rokok. Jangan minum rokok, membahayakan. Rokok mengakibatkan paru-paru kanker. Rokok mengakibatkan tenggorokan, bisa dapat penyakit. Rokok mengakibatkan impotensi. Rokok mengakibatkan ini itu. Banyak itu sekarang diganti mematikan. Karena umumnya orang biasa mengatakan mematikan itu lebih menakutkan, membahayakan itu masih tidak begitu bahaya. Tapi justru terbalik. Kalau engkau bilang rokok mematikan, orang bilang aduh, dan minum rokok juga mati, betul nggak? Ya. Jadi mematikan tidak ngeri. Tapi kalau mengimpotensikan itu kok lebih ngeri. Karena takut rokok jualnya tidak banyak, sehingga untungnya rugi, dirobah. Untuk merubah itu berani bayar uang banyak. Semua ini perang perdagangan. Dan pemerintah pun tahu. Pemerintah pun di dalam perang perdagangan. Kalau rokok jual banyak,
pajak untuk pemerintah akan banyak. Kalau jual sedikit, pajak sedikit. Sehingga kalau dirubah bisa bikin orang tidak takut rokok. Tidak apa-apa, ini masih diizinkan. Tetapi kelihatan lebih menakutkan. Saya sekarang tidak bicara banyak ya, karena baik partai, baik pemerintah, baik pedagang, baik orang-orang baik di dunia, semua berdasarkan dosa tidak matinya. Di dalam buku ekonomi yang terkenal sebelum Karl Marx adalah The Commonwealth, The Wealth of the Nations, yang tulis seorang reform, seorang daripada Skotlandia yang namanya Adam Smith. Terbukti Adam Smith jauh lebih pintar dari Karl Marx. Ratusan tahun lalu bukunya The Wealth of All Nations telah mempengaruhi seluruh dunia lebih 400 tahun. Sampai 150 tahun lalu baru ada teori Karl Marx mengenai ekonomi komunisme yang dianggap hebat sekali. Tapi ternyata akhirnya yang menerima teori ekonomi Karl Marx semua bangkrut, semua negara hancur. Sehingga sekarang tidak ada orang menghargai Karl Marx lebih daripada Adam Smith. Di dalam buku Adam Smith ada satu istilah yang tidak dijelaskan, tangan yang tidak kelihatan. Heran ya, kenapa penjual barang-barang itu kadang-kadang baik sekali sama customernya? Kenapa orang yang menjual segala sesuatu untuk keuntungan diri begitu menghormati engkau sebagai seorang customer, sebagai orang yang begitu suka beli barang sama dia, dihormati, dilayani. Semua bank melayani, berpaling, bersama-sama bersaing. Pelayanan makin hebat, makin banyak nasabah. Kenapa mereka begitu baik sama nasabah? Karena mereka menghormati nasabah? Tidak, karena ada tangan tidak kelihatan yang mengatur perdagangan. Tangan tidak kelihatan yang dikatakan oleh Adam Smith adalah egoisme. Kalau orang baik sama kamu, jangan kira rohaninya dia baik. Dia tahu kalau dia baik sama kamu, itu akan menguntungkan dia untuk jauh hari. Jadi orang-orang filantropis, orang yang baik, mencintai sesama manusia yang lain, kebanyakan sudah menghitung untung rugi untuk panjang. Itu sebab di dalam 220 tahun yang lalu, sebelum meledaknya revolusi Perancis, maka orang-orang the Encyclopedic School of Philosophers in France, Lamettrie, L'Ambert, Diderot, lalu Voltaire, lalu orang-orang seperti Condorcet, mereka mempunyai satu kalimat, orang dermawan adalah orang paling egois yang sudah menghitung lebih baik mereka murah hati menolong orang miskin, tapi untuk jangka waktu keuntungan lebih banyak bagi mereka. Inilah yang saya sebut sebagai tangan yang tidak kelihatan itu. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu siapa orang baik, siapa orang jahat di dunia ini. Orang paling jahat kadang-kadang hatinya baik sekali pada waktu dia mengingat dia manusia. Orang paling baik motivasinya jahat luar biasa, tetapi orang tidak lihat cara taktiknya dia bagaimana. Saudara-saudara, saya mendidik kamu menjadi orang pintar, bukan menjadi orang bodoh sekadar dibodohi, ditipu apapun yang kau terima. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak cerdas. Yesus berkata cerdas seperti apa? Tak tahu ya. Kamu tidak baca kitab suci semua. Yesus berkata kamu harus cerdas seperti ular. Ular itu mewakili setan. Siapa orang Kristen lebih pintar dari setan? Itu sebab setan lebih pintar, maka kamu ditipu setan pun tidak tahu. Maka Yesus mengatakan, lihat ular kayak setan itu, engkau mesti cerdas seperti dia. Tapi harus engkau baik seperti apa? Merpati. Engkau harus jinak seperti merpati, cerdas seperti ular. Kita harus belajar dari setan. Saya percaya perlu belajar dari setan dua hal. Pertama, setan kerja berat tidak ada dibayar pun mau. Lu mau tak? Kalau kamu tidak dibayar mau kerja berat tak?
Kebanyakan tidak mau kan? Setan tidak ada pahala, setan tidak ada upah, setan tidak diberkati oleh Tuhan, setan kerja berat, dan setan sampai mati pun tidak berubah. Dia punya usaha menipu orang. Dia ulet sekali. Dalam dua hal ini engkau mesti belajar seperti iblis. Banyak orang Kristen mau kerja kalau gajinya besar, kalau melayani kalau Tuhan berjanji memberi berkat kepada saya. Saudara-saudara, di dalam beberapa hari ini saya sudah tolak pemberian yang besar dari beberapa pihak. Bukan saya tidak layak, saya ke luar negeri, saya berkhotbah, dikasih amplop besar sekali, saya serahkan kembali. Tadi saya doakan satu orang sudah sakit keras, mau dioperasi ke Tokyo. Daya saya naik helikopter sampai di satu tempat, ketemu dengan dia, doa di mobil. Dia sudah kecewa sekali. Selesai saya doa, kasih saya amplop, saya percaya dalamnya ada satu cek yang besar sekali. Saya bilang tidak, kamu istri mau dioperasi, saya sebagai pendeta bukan doa untuk mendapatkan uang. Sudah berkali-kali puluhan juta saya tolak, saya serahkan kembali. Terjadi hal ini karena apa? Saya ingat kenapa kita melayani. Bukan pendeta tidak perlu uang, bukan pendeta beli nasi tak usah bayar, bukan saya naik kapal terbang tak usah beli tiket. Saya tahu kita perlu, tapi untuk hal-hal tertentu tidak boleh ambil. Hal-hal tertentu harus melayani. Hal-hal tertentu belajar seperti Yesus Kristus, berjiwa korban, membuktikan engkau hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setan tidak mahal ini kita boleh belajar. Tanpa upah tetap melayani sampai akhir, tetap setia. Orang Kristen yang setia tidak banyak. Orang Kristen yang tanpa upah masih melayani tidak banyak. Biar kita belajar dari saudara-saudara. Yang penting bukan belajar jahatnya, belajar cerdasnya. Engkau harus cerdas seperti ular, belajar cerdasnya. Nah saudara-saudara sekalian, setan mempunyai kecerdasan yang ada dosanya. Apakah bedanya cerdas sama licik? Licik sama cerdas sama orang yang pintar, sama orang yang lincah. Bedanya cerdas tidak tentu harus dosa, tetapi licik selalu mempunyai tipu muslihat di dalamnya. Belajarlah menjadi orang yang hatinya tetap murni, pelayanan tetap untuk Tuhan, dan mempunyai kecerdasan, tidak boleh sembarangan ditipu oleh orang lain. Nah saudara-saudara, Sokrates mengatakan orang kalau berdosa karena dia tidak ngerti. Kalimat ini saya sangat terima, tapi saya membalikkan kalimat ini. Sokrates, beranikah engkau melawan kalimat ini, membalikkan dengan kalau sudah ngerti tidak berdosa? Tidak. Sejarah mengajar, masyarakat membuktikan, statistik bersaksi, orang yang berbuat jahat kebanyakan dapat pendidikan yang tinggi. Banyak orang lulusan sekolah terbaik tapi perbuatannya jahat sekali. Itu sebab kalimat dari Sokrates tidak bisa dibandingkan dengan kalimat Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus berkata, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Di dalam kalimat ini separuh cocok dengan Sokrates, tapi saya tidak bisa balikkan kalimat Sokrates karena dia tidak akan bertanggung jawab. Konfusius mengatakan kalau orang itu mengerti, dia akan lebih baik. Dan Konfusius juga mengajar kepada kita harus mengaku. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu ngaku tidak tahu. Itulah permulaan tahu yang sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak tahu, pura-pura tahu, itu penipuan. Kalau engkau tidak tahu, engkau tidak berani mengaku tidak tahu, engkau kurang jujur. Dan di dalam pengertian Konfusius, pengetahuan pendidikan itu penting. Nah saudara-saudara, tadi bedanya Sokrates sama Yesus Kristus apa? Waktu Sokrates mengatakan orang berdosa sebab dia tidak tahu, dia mengatakan kalimat itu, dia berhenti, tidak ada penjelasan lain. Yesus mengatakan kalimat, mereka tidak tahu maka mereka berbuat dosa. Ya Allah, ditambah dengan sekarang aku anakmu
yang sedang mati mengalirkan darah bagi mereka. Minta kepadamu, ampuni mereka. Di dalam Sokrates tidak ada pengharapan. Itu sebab pendidikan penting. Tapi dia tidak katakan kalau sudah tahu pasti tidak berbuat dosa. Betul-betul yang paling lengkap cuma satu, Yesus Kristus. Di kalimat pertama yang berkata, Father, forgive them, because what they are doing they do not know. Yesus seolah-olah menerima ajaran daripada Sokrates. Manusia berdosa karena tidak tahu. Tapi dia tidak katakan kalau tahu tidak berbuat dosa. Sekarang jawab saya. Yesus berada di dalam zaman 2000 tahun yang lalu. Saat itu orang-orang Yahudi semua belajar Taurat tidak? Belajar. Sejak kapan belajar? Umur 5. Di mana? Sinagoge. Bahasa Greka sinagoge berarti rumah sembahyang. Anak-anak Yahudi yang dilahirkan dari keluarga Israel umur 5 harus sekolah. Sebelum engkau kirim anak ke sekolah kindergarten, engkau pergi ke anak SD, karena mereka sudah umur mesti sekolah. Orang Yahudi mesti sekolah sejak umur 5 sampai umur 12 ke Yerusalem. Sebagaimana Yesus Kristus umur 12 ke Yerusalem. Di dalam 7 tahun mereka belajar berapa ketat, you tahu? Sekarang di dalam buku Carson Jen Benson, yang bukunya memberikan statistik. Orang Katolik mendidik agama 1 tahun kira-kira 100 lebih sedikit jam untuk anak-anak sekolah Katolik. Orang Protestan hanya kirim ke sekolah minggu paling banyak 52 jam. Tetapi orang Yahudi 1 tahun. Bukan Protestan, bukan orang Yudaisme, tapi orang-orang yang di bawah Taurat. Mereka itu paling sedikit lebih dari 300 jam 1 tahun. Rumah sembahyang, rumah sendiri. Hari Sabtu mereka pergi ke rumah sembahyang orang Yahudi. Secara semua datang. Setelah sekolah pergi ke tempat kindergarten dari 5 sampai 12. Setelah 7 tahun dikirim ke Yerusalem, dipakai jubah, lalu dikasih sesuatu tumpangan tangan, ditabiskan menjadi bar mitzvah. Bar itu son of, mitzvah the law of Moses. Anak umur 12 dijadikan anak yang harus secara sendiri bertanggung jawab sebagai anak Taurat. Jadi setelah umur 12 berhak untuk bunuh dia, matikan dia kalau dia berzina, lempar batu sampai dia mati. Anak-anak umur 12 sudah menjadi anak Taurat. Seluruh bangsa tidak ada lebih ketat. Di Amerika ada umur 18, ada umur 21 baru dianggap bertanggung jawab kepada Taurat atau kepada konstitusi, kepada hukum negara. Saya tidak tahu Indonesia umur berapa, tapi orang Yahudi umur 12 sudah mulai bertanggung jawab karena engkau langsung berhubung dengan Allah yang memberikan Taurat Musa kepada engkau. Bar mitzvah. Negeri, bangsa yang begitu ketat, di situ Yesus Kristus dilahirkan. Sekarang saya tanya, zaman Yesus Kristus dia berada di dalam masyarakat orang Yahudi. Adakah satu orang Yahudi yang dibesarkan tanpa belajar Taurat? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada satu yang tidak mengerti Taurat. Tapi saya mau tanya, setelah mereka tahu, mereka berdosa tidak? Jawab. Sudah tahu masih berdosa tidak? Masih. Sebelum engkau tahu rokok tidak baik, engkau tetap rokok. Pengetahuan tidak merubah menjadi kekuatan etika. Pengetahuan di dalam pelajaran etika tidak bisa transform menjadi kekuatan niat dan niat perjuangan untuk engkau melawan dosa. Knowledge cannot help us to escape from sin. Knowledge cannot be transformed to be the will to fight against sin. Itu sebab teori Sokrates gagal. Dan Yesus Kristus berkata, no, Father, they do not know
but they do it. Even they do it, they do not know, but still need salvation. Yesus tidak berkata, karena mereka melakukan, mereka tidak tahu, maka mereka diampuni begitu saja. Bedanya Sokrates mengajar kalimat itu, dia tidak berbuat apa-apa. Tapi Yesus mengatakan kalimat itu, Yesus sedang mati, sedang berkorban, sedang mengalirkan darah, sedang menanggung dosa engkau dan saya. Saudara tahu tidak, pendidikan tidak menjadi engkau diselamatkan. Pendidikan, pengetahuan yang tinggi tidak menghindarkan engkau dari berbuat dosa. Hari ini saya tahu dengan jelas, orang yang melacur tahu itu salah. Orang yang berjudi tahu itu tidak baik. Orang yang narkoba tahu itu merusak. Engkau bukan tidak tahu, engkau semua tahu. Tapi pengetahuan yang engkau memiliki tidak pernah merubah engkau menjadi orang suci. Tidak pernah merubah engkau menjadi orang tidak berdosa. Engkau tetap berbuat dosa. Itu sebab engkau bukan memerlukan agama. Engkau bukan memerlukan pendidikan. Engkau bukan memerlukan pengajaran atau buku-buku etika yang baik. Engkau memerlukan juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat adalah Yesus yang Allah menjadi manusia, menanggung dosamu, menanggung dosaku, dipaku di atas kayu salib. Dan kalimat pertama yang saya beratkan pada malam ini adalah khotbah satu-satunya waktu saya masa tua ke kota Garut. Kecuali Tuhan menggerakkan dan pimpin lagi, saya mungkin tidak datang lagi ke kota Garut. Biarlah suara dari khotbah hari ini menyentuh hatimu, menyadarkan jiwamu, dan membangun rohanimu. Kembalilah kepada Tuhan. Bukan sombong, engkau sudah dibaptiskan. Bukan menghibur diri, engkau sudah pernah membaca Alkitab. Bukan engkau menipu diri, saya dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Saya dilahirkan di dalam daerah atau suku Kristen. Biarlah malam ini kita sungguh-sungguh membongkar hati kita, merendahkan jiwa kita, dan kita minta pengampunan dari Tuhan dengan berkata, Tuhan ampunilah saya. Saya memang tidak mengerti berapa bahaya dan perbuatan dosa saya. Engkau sudah mati bagi saya. Saya membuka hatiku menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Maukah saudara? Maukah saudara? Semua jawab, maukah saudara? Bukan menipu diri, bukan membius hatimu, jujur di hadapan Tuhan yang telah mengirim Kristus mati, mengirim hambanya berkhotbah kepadamu. Sekarang, barang siapa yang berkata saya mau sungguh-sungguh membuka hati, menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau jujur dan engkau ambil keputusan dengan berani, tidak pura-pura. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata, di sini saya, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, engkau satunya juru selamat. Saya mau membuka hatiku, mengundang engkau masuk, menyelamatkan aku, mengampuni dosaku. Ada orang yang rela dipersilakan dengan ikhlas. Angkat tangan saudara malam ini, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang berkata aku sudah Kristen, tapi hari ini paling jelas saya mendengarkan, hari ini saya harus ambil keputusan. Sekarang juga engkau jujur menerima Tuhan ke dalam hatimu, yang rela menerima Tuhan. Sekarang saya perintahkan taat kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua yang sudah angkat tangan, yang mau berdoa bersama-sama, sekarang saya minta saudara berdiri di tempat. Yang angkat tangan tadi, sekarang semua berdiri. Sekarang berdiri. Yang tadi angkat tangan, sekarang berdiri.
Berdiri. Siapa lagi? Barang siapa, Kristen atau bukan Kristen, pokoknya malam ini berkata, saya mau berdoa, minta pengampunan dosa dari Tuhan. Kiranya Kristus memberikan hidup yang baru, memberikan pengampunan dosa kepadaku. Saya mau berdoa. Barang siapa berkata, saya juga mau berdoa. Yang berdoa minta Tuhan mengampuni dosa, ikut berdiri. Siapa lagi? Yang mau berdoa berdiri. Siapa lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Bukan saja engkau orang Kristen. Yang bukan Kristen dan Kristen semua sama di hadapan Tuhan. Malam ini mau berdoa, minta Tuhan mengampuni dosa, silakan berdiri. Siapa lagi? Ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Siapa lagi? Kita menyanyi salibnya. Setelah menyanyi, barang siapa mau berdoa, semua boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyanyi salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya minta semua berdiri. Semua orang berdiri. Barang siapa yang pura-pura munafik, tidak mau mengaku dosa, cilakalah engkau. Karena hukuman Tuhan tidak akan memandang bulu, akan tiba kepada setiap orang yang tidak mau bertobat. Dan barang siapa minta kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kesempatan, biar engkau masih boleh bertobat di hadapan Dia. Sekarang mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Semua ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Ikut saya. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam yang indah, kebaktian yang istimewa ini. Tuhan telah berkata-kata ke dalam hati saya. Tuhan telah menggerakkan hatiku. Tuhan telah memanggil jiwaku. Saya sudah dengar suaramu. Saya tidak mau menipu diri lagi. Saya mau bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Engkau, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, karena Dia mati di atas kayu salib dan berdoa syafaat bagiku. Hari ini ya Tuhan, kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberi hidup yang baru kepadaku. Peranakan aku di dalam kerajaan Allah. Peranakan aku menjadi manusia baru untuk hidup seperti Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Mulai hari ini saya lepas dari dosa. Saya minta pengampunan dari Tuhan, pemeliharaan dari Roh Kudus untuk berjalan di dalam rencana Tuhan seumur hidup, tidak kembali lagi ke dalam hidup yang lama. Terima doa saya, cantumkan nama saya di dalam buku hidup di surga sampai selama-lamanya. Terimalah permintaan saya ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Saya sudah berdoa. Amin.